Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketemu lagi dengan saya Mas Idris dalam kajian kitab Jawharut Tauhid, masih di tema cabang iman, yang ada 77 cabang iman yang harus kita ketahui agar kita bisa lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa disebut kita masih beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kita miliki semuanya ya. Oke, kita pada malam Rabu, malam Kamis pada kesempatan kali ini, mari kita masuk ke cabang iman yang ke-36. Simak baik-baik, kita fokus, karena kalau kita belajar dengan fokus, insya Allah lebih bermanfaat dunia dan akhirat kelak. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cabang iman yang ke-36 yaitu menyampaikan amanah kepada yang berhak. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh engkau menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nabi SAW bersabda, yang artinya ada 3 hal yang bila ketiganya atau salah satunya ada pada diri seseorang, orang tersebut dipersilakan mengawini bidadari manapun yang dia inginkan. 3 hal tersebut adalah, mudah-mudahan kita mendapatkan 3-tiganya semua nih ya. Yang pertama, seorang lelaki yang diamanati sesuatu dan menunaikannya karena takut pada siksa Allah yang maha mulia lagi maha agung. Tuh, laki-laki. Pokoknya amanah apapun yang baik dalam hal ibadah kepada Allah ataupun tentang kehidupan sehari-hari, kita akan benar-benar mendapatkan bidadari ya. Kita pilih siapapun ya. Sangat luar biasa. Yang kedua, seseorang laki-laki yang menyerahkan dirinya kepada orang yang akan membunuhnya, seperti Habil dan Habil. Ada pula yang mengartikan memaafkan orang yang membunuhnya sebelum pembunuhan itu terjadi. Jadi kalau ada yang seperti Habil dan Habil ya, itu juga bisa memilih bidadari ya, maupun manapun yang dia inginkan. Contohnya, ketika kita akan dibunuh, ya Allah saya memaafkan orang itu, terus kita terbunuh, kita akan mendapatkan kenikmatan yang sangat luar biasa di surga nanti. Kalau kita tidak bisa melawan, seperti itu. Ya. Yang ketiga, seorang laki-laki yang membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 11 kali setiap selesai sholat fardu. Nah, gampang nih. Ya, kalau kita bisa ya membaca Al-Ikhlas 11 kali setelah selesai sholat 5 waktu, ya, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawini bidadari manapun yang dia inginkan. Luar biasa. Mau yang mana? Bebas. Salah satu dari 3 hal ini ya, kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Cabang iman yang ke-37. Tidak membunuh orang muslim. Insya Allah lah yang melihat ya channel The Ambiar ini tidak akan ada terpikirkan sedikit pun untuk membunuh orang muslim ya, tidak akan terfikirkan. Itu adalah perbuatan yang sangat keji ya, tidak dibenarkan oleh agama Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, di antara dosa besar yang paling berat di sisi Allah adalah membunuh manusia. Barang siapa yang bunuh diri dengan menggunakan pisau, maka kelak di jurang neraka jahanam, malaikat akan menusuk-nusuk orang tersebut. Awas, zaman sekarang pusing sedikit, bunuh diri. Galau, khawatir, dikejar-kejar utang, ya, putus cinta,
dan sebagainya. Jangan ada yang terlintas untuk melakukan bunuh diri. Ya, siksaannya selama-lamanya di akhirat. Ya, hati-hati. Ya, ini dengan pisau nanti di akhirat akan ditusuk-tusuk terus. Ya, seperti itu. Hati-hati. Selanjutnya, cabang iman yang ke-38, menjaga diri dari mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram. Kita harus benar-benar memilih makanan dan minuman yang halal dan yang haram. Hati-hati. Kalaupun yang halal bisa haram karena kita ya mendapatkannya dengan cara yang haram atau mendapatkan uangnya dengan cara yang haram. Hati-hati ya. Kita harus menjaga dari yang haram-haram ya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya tidak akan masuk surga tubuh yang diberi makan dengan makanan yang haram. Ya jelas akan dibersihkan dulu di neraka. Ketika kita sudah bersih, baru kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Abu Ya'la. Ya. Cabang iman yang ke-39. Menjaga diri dari uang haram. Wah, banyak sekali koruptor pada zaman sekarang. Ya. Koruptor di mana-mana, korupsi di mana-mana, penipuan di mana-mana. Ini salah satu cabang iman yang harus kita miliki, yaitu menjaga diri dari uang haram. Hati-hati. Makanya yang paling barokah, yang pertama adalah di dalam perdagangan. Dalam hal perdagangan, tapi dengan cara apa? Dengan cara yang jujur. Ya, dengan cara yang jujur. Itu yang akan lebih diberkahi oleh Allah SWT. Lebih diberkahi lagi ketika waktunya sholat, ya sholat. Ketika waktunya ngaji, ya ngaji. Seperti itu. Jangan dagang baik, meninggalkan sholat, itu yang salah. Ya, meninggalkan ibadah-ibadah yang lain, itu yang salah. Kita tetap bisa dagang, juga bisa ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena seorang muslim wajib bekerja, mencari nafkah yang halal. Tuh, jelas di sini. Sebagian ulama arifin berkata, orang yang tidak bekerja, mencari nafkah ada 3 macam. Yang pertama karena malas, yang kedua karena takwa, yang ketiga karena malu. Apakah kita karena malas? Apakah kita karena takwa? Apakah karena malu? Penjelasannya seperti ini. Orang yang tidak bekerja karena malas, dia akan jadi peminta-minta alias pengemis. Dah, jelas. Kalau ada orang pengemis, berarti itu adalah orang yang malas. Ya, udah jelas. Dan banyak loh pengemis-pengemis sekarang, banyak uangnya, kaya raya sebenarnya. Ya, hati-hati. Ya, Masya Allah, luar biasa ya. Karena dari kecil dikali ribuan orang akan menjadi besar. Ya, hati-hati. Itu karena malas. Yang kedua, orang yang tidak bekerja karena takwa, pada akhirnya dia akan tamak atas apa yang dimiliki orang lain. Dia akan memakan dengan cara menjual agamanya. Ini jelas diharamkan. Ya, kita tidak boleh tamak atas apa yang dimiliki orang lain. Ya, kita tidak boleh seperti itu. Yang ketiga, orang yang tidak bekerja karena malu, pada akhirnya dia akan menjadi pencuri. Hati-hati. Gengsi, gak mau ini, gak mau itu, gak mau kerja. Kerja ini pilih-pilih, kerja itu pilih-pilih. Awas, jadinya lama-lama jadi pencuri. Tidak diketahui oleh orang lain. Orang yang mau bekerja mencari nafkah untuk menjaga agar dirinya tidak meminta-minta pada orang lain,
Kelak di hari kiamat wajahnya akan bersinar laksana bulan purnama. Niatkan kalau kita bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, niatkan ibadah kepada Allah, mencari nafkah untuk keluarga, ya. Jadi kita harus benar-benar menjadi manusia yang bermanfaat dan mencari nafkah dengan baik, dengan halal, dengan berkah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.